فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kajian rutinitas kita setiap harinya di masjid kita ini dari kitab dengan judul Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berkaitan dengan landasan hukum, ayat dan hadis-hadis yang sahih. Pada materi pengesahan Rabb semesta alam, ini materi tauhid. Merupakan tulisan ilmiah dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita awali judul bab Fadlu Tahqiqit Tauhid, keutamaan merealisasikan tauhid. Dengan 3 landasan hukum pertama telah kita ambil hadis dan juga satu ayat dan 2 hadis. Hadis yang sama sebenarnya namun datang dari sahabat yang berbeda. Hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Demikian juga datang dari hadis Imran bin Husain riwayat Imam Muslim. Yang makna tahqiqut tauhid telah kita terangkan dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Makna dari tahqiqut tauhid yang bahasa kita adalah merealisasikan tauhid, takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi. Merealisasikan tauhid artinya adalah memurnikannya, membersihkannya dari jerat-jerat kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitab beliau menerangkan tentang tauhid ibaratnya seperti baju yang berwarna putih polos, bersih, suci, murni. Yang ketika satu noda kecil saja jatuh pada baju yang berwarna putih polos, bersih, suci, murni tersebut, terlihat akan mengotori. Akan mengotori. Semakin banyak noda akan membuat baju yang berwarna putih, suci, bersih tersebut akan tercoreng, ternodai. Seperti itu juga lah syirik. Semakin banyak dosa dilakukan, akan semakin kurang kesempurnaan tauhid. Bahkan kalau seandainya dosa tersebut, noda tersebut bersifat kesyirikan, justru akan menggugurkan, akan melenyapkan tauhid, bukan cuma sekedar mengurangi, bahkan menggugurkan dan membatalkan tauhid. Dari sini yang kita pelajari sampai pada titik ini, bahwa seseorang hendaknya selalu menjaga kesucian dan kemurnian tauhidnya yang datang dari awal dalil sampai dibawakan kepada kita berupa potongan ayat dari surat Fatir. 3 jenis orang yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris Alkitab, pewaris Al-Qur'an, seluruhnya adalah hamba-hamba pilihan Allah, muslim. Namun ada di antara mereka yang mendolimi diri sendiri, ada pula yang di tengah-tengah mendatangkan kewajiban, namun tidak disusul dengan yang sunnah-sunnah. Ada juga yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Inilah yang merealisasikan tauhid. Inilah yang merealisasikan tauhid. Apalagi telah kita baca keutamaan dari merealisasikan tauhid adalah akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, tanpa disiksa, artinya tanpa perlu untuk dicelupkan ke dalam neraka,
tanpa dihisab, tanpa diinterogasi, tanpa diperhitungkan amalannya, langsung masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masih dalam judul bab yang sama, masih tersisa 2 hadis terakhir. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, "Ats-tsaniyata 'asyar ba'dal mi'ah." Hadis yang ke-112. Hadis yang ke-112. Qala Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, punyanya Abu Abdullah, dijuluki dengan Imam Sunnah, imamnya Ahli Sunnah. Yang kata Ali Al-Madini rahmatullahi taala alaihi, Ali Al-Madini adalah guru dari Imam Bukhari. Dia mengatakan, "Inna Allah nasra hadzal din bi rajulaini salihaini bi Abi Bakrin fi riddah wa bi al-Imam Ahmad fil mihnah." Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan perantara 2 orang soleh. Yang pertama adalah Abu Bakar ketika bangsa Arab murtad besar-besaran. Ini ketika Nabi SAW meninggal dunia. Sebagai mereka memiliki iman lemah, mereka murtad. Allah memerangi Allah menolong agama ini dengan perantara Abu Bakar. Artinya Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi SAW. Demikian juga Allah menolong agama ini dengan Imam Ahmad fi zaman mihnah, ketika terjadi ujian tentang madhab Al-Mu'tazilah yang masuk ke ranah pemerintahan. Kemudian mereka mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Wa ila Al-Quran adalah kalamullah, bagian daripada Allah, turun dari Allah, akan kembali kepada Allah, ucapan Allah, bukan makhluk ciptaannya. Dan kita baca hadisnya, kata Al-Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim Al-Asadi, kunyanya Abu Bishr, Al-Basri, dan dia thiqah, terpercaya. Orang memberikan rekomendasi kepada dia, memberikan tazkiyah kepada dia, rata-rata memberikan julukan thiqah. Qala haddatsana Hisham ad-Dustuwai, Hisham bin Abi Abdullah ad-Dustuwai, kunyanya Abu Bakar, masyhur dengan nama Hisham ad-Dustuwai, Abu Bakar Al-Basri. Dan dia juga thiqah. An Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir, namanya Yahya atau namanya Abi Katsir Saleh, kunyanya Yahya Abu Nasr, Yahya bin Abi Katsir, Al-Basri. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala pernah menulis dalam kitabnya Sahih Muslim, ketika menyebutkan jalan yang begitu banyak dalam kitabus shalah, dalam Sahih Muslim yang kemudian menyebutkan dalam judul waktu tersebut hadis yang begitu banyak, kemudian tiba-tiba beliau capek, merasa jenuh, sedikit jenuh dengan menulis ilmu hadis. Untuk menyemangati diri beliau kembali, beliau menulis di dalam Sahih Muslim tersebut riwayat dari Yahya bin Abi Katsir dengan ucapannya, la yustata'u al-ilma bi rahatil jasad, la yustata'u al-ilma bi rahatil jasad. Tidak mampu seseorang untuk menggapai ilmu dengan badan yang bersantai-santai.
Berarti ini motivasi pertama kepada diri beliau sendiri, kemudian yang kedua kepada orang mendengar asar yang indah ini dari Yahya bin Abi Katsir. Tidak akan mendapati ilmu dengan jasad yang bersantai-santai. Ilmu sama-sama kita ketahui bahwasanya mulia. Nah, mengantarkan kepada surga. Ilmu yang membedakan orang ini mulia atau tidak. Karena orang bodoh adalah celaan. Sebagaimana orang berilmu adalah pujian. Namun di antara kriteria untuk mendapatkan ilmu adalah ini dia, jangan santai. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Lawan hawa nafsu untuk hadir ke majelis ilmu. Sesibuk apapun kita, barakallahu fikum jami'an, jangan lupa untuk menuntut ilmu. An Hilal bin Abi Maimun. Nah, An Hilal bin Abi Maimunah. Hilal bin Ali. Abi Maimunah namanya Ali. Nah, muhtajun bihi. Imam Ibnu Hajar dalam takribnya mengatakan siqah, Nabi terpercaya. An Atha bin Yasar, tabi'in jalil. Atha bin Yasar. Al-Hilali kunyanya Abu Muhammad. Siqah. An Rifa'at al-Juhani, sahabi jalil radhiyallahu anhu. Nah, masyhur dengan nama Rifa'ah al-Juhani al-Hijazi. Radhiyallahu anhu qala, di hadisnya Rifa'ah riwayat Imam Ahmad. Kata dia, Aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil kadid aw qala bil kudaid faja'ala rijalun minna yasta'dinuna ila ahlihim faya'danu lahum. Kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang pulang dari safar, bepergian, kemudian kami pulang. Setiba kami di tempat namanya Kadid atau Kudaid, beberapa orang meminta izin untuk segera masuk ke keluarga mereka. Akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan izin kepada mereka. Nah, memberikan izin kepada mereka. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa asna alaihi thumma qala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, artinya berorasi, berpidato. Dan dari isi pidato beliau tersebut, beliau memuji Allah serta menyanjungnya, lalu berkata, "Ma balu rijalin yakunu shikku syajaratil lati tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadu ilaihi min asy-syikkil akhar." Ini perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gerangan sebagian orang pohon yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mereka benci daripada pohon di sisi yang lain. Jadi ketika ada satu pohon, yang rindang, yang rimbun, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu sisi. Sisi yang lain tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada padanya. Namun sebagian orang lebih memilih untuk berada di sisi yang tidak berada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Artinya mereka lebih memilih sisi yang tidak ada Rasulullah. Sisi yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak sukai. Ini perumpamaan bahwasanya sebagian mereka lebih memilih tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka memilih untuk tidak bersama pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya. Ini bentuk sindiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud adalah sebagian orang yang meminta izin dengan segera pulang ke rumah keluarga mereka. Falam nara inda dzalika minal qaumi illa bakiyan. Faqala rajulun innal ladzi yasta'dzinuka ba'da hadza la safihun. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan, isinya sindiran kepada para sahabat tersebut, kata Rifa'ah al-Juhani, akhirnya tak terlihat setelah kejadian tersebut, setelah khutbah atau orasi tersebut dari dari kaum, dari orang yang hadir ketika itu, kecuali mereka menangis. Artinya semua orang menangis mendapat teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman mereka yang tinggi.
dapat teguran, seakan-akan mereka yang dimaksud, akhirnya mereka menangis. Kemudian seseorang mengatakan dari orang yang ikut hadir ketika itu, sesungguhnya orang yang masih mau meminta izin setelah ini, sungguh dia adalah orang yang bodoh. Nah, masih mau minta izin lagi, artinya masih mau berpisah dengan Rasulullah SAW lagi. Sungguh dia adalah orang yang bodoh. Artinya mereka tertegur dengan itu. Kalau toh masih ada yang tidak tertegur dan masih tetap meminta izin untuk pulang berpisah dari Rasulullah SAW, sebab mereka menganggap dia adalah orang bodoh. Fahamidallahu wa qala hina idin. Beliau katakan lagi ketika itu beliau memuji Allah pertama-tama. Kemudian beliau mengatakan, asyhadu indallahi la yamutu 'abdun yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sidqan min qalbihi thumma yusaddidu illa sulika fil jannah. Illa sulika fil jannah. Kita artikan dulu. Kali kedua beliau memuji Allah, kemudian beliau berkata ketika itu, aku bersaksi di sisi Allah, tidaklah seorang hamba meninggal dalam keadaan dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sungguh aku adalah utusan Allah, jujur dari hatinya. Kemudian dia menempuh jalan tengah. Saddidu wa qaribu. Saddidu artinya adalah sederhana, tidak kurang, tidak juga berlebihan, menempuh jalan tengah-tengah. Illa sulika fil jannah, kecuali dia akan giring sampai kepada surga. Artinya ini keutamaan la ilaha illallah. Kemudian dia barakallahu fikum jami'an mentahqiq la ilaha illallah, merealisasikan la ilaha illallah. Dari sisi dia ucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya. Nah, melainkan akan diantarkan kepada surga. Qala lanjut hadisnya, wa qad wa'adani rabbi azza wa jalla ay yudkhila min ummati 70,000 la hisaba 'alaihim wa la 'adab wa inni la arju an la yadkhuluha hatta tabawwa'u antum wa man salaha min abaikum wa azwajikum wa dhurriyyatikum masakina fil jannah. Melanjutkan hadisnya lagi bahwa sungguh Rabbku telah menjanjikan kepadaku azza wa jalla, dia akan masukkan dari umatku sebanyak 70,000 orang, yang masuk ke dalam surga, yang tidak dihisab dan juga tidak diadab, tidak diinterogasi, langsung masuk, tidak dihitung amalannya, langsung masuk, tidak disiksa, tidak dicelupkan ke dalam neraka. Dan aku berharap agar tidak masuk ke dalamnya, yakni ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, sampai kalian duluan yang lebih, sampai para sahabat duluan. Beliau berharap bahwasanya sahabat duluan lebih masuk. Wa man salaha min abaikum wa azwajikum wa dzurriyyatikum, serta yang baik dari anak-anak kalian, istri-istri kalian dan bapak-bapak kalian, masakin fil jannah, akan masuk ke dalam tempat-tempat di dalam surga, tempat hunian di dalam surga. Sama-sama dengan yang sebelumnya dari hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari riwayat Muslim. Kata juga dari hadis Imran bin Husain riwayat Imam Muslim. Kali ini akan dari hadis Rifa'ah al-Juhani riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW menetapkan bahwasanya ada di antara umat beliau dengan jumlah 70,000 orang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab artinya tanpa diinterogasi, tanpa diwawancara, langsung masuk. Tanpa adab artinya tidak perlu untuk dicelupkan ke dalam neraka dengan dosa-dosa yang mereka miliki. Nah, beliau katakan setelah itu bahwasanya, namun aku berharap bahwasanya 70,000 orang tersebut, kuota 70,000 orang tersebut akan ditutupi oleh kalian, wahai para sahabat. Kalian dulu yang memenuhinya. Kalian serta orang-orang baik dari kalangan bapak-bapak kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Kalau masih lanjutan hadisnya kita baca. Waqala, lanjut hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza madha nisful lail aw qala thulutsal lail." Thulutsal lail. Yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id dunya, fa yaqulu la as'alu an ibadi ahadan ghairi. Man da yastaghfiruni fa aghfir lah, wa man ladhi yad'uni fa astajibu lah,
Man dzalladzi yas'aluni u'tiyah hatta yanfajira as-subh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah lewat setengah malam atau 1/2 akhir malam. Ya, bukan 1/2 maksud kami. 2/3 akhir malam. 2/3 akhir malam. Setengah atau 2/3. Dalam riwayat yang lebih kuat, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, telah lewat 2/3. Artinya sisa 1/3 akhir malam. Itulah Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia seraya mengatakan bahwasanya aku tidak meminta kepada hambaku seorang pun selainku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sama dengan hadis ini. Aku tidak inginkan dari hamba-hambaku agar memberikan rezeki kepadaku. Aku tidak menginginkan dari hamba-hambaku agar mereka memberikan makan kepadaku. Kemudian Allah katakan lagi, man la yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Madin ladzi yad'uni astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man dalladzi yas'aluni fa'u'tiyah wa ta'uti. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Hatta yanfajira as-subh, sampai keluar subuh. Infajar, terpancar sampai terbit subuh. Nah, sampai terbit fajar. Fajar shadiq. Setelah itu berakhirlah waktu Allah berada di atau Allah turun ke langit bumi. Langit dunia. Nah, barakallahu fikum jami'an, inti dari hadis ini keterkaitan dengan judul bab. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la ilaha illallah ketika direalisasikan, ketika ditahqiq, dimurnikan, disucikan, dibersihkan. Nah, dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, kemudian yusaddidu maknanya ya al-iktisad fil ibadah, sederhana dalam beribadah, tidak berlebihan, tidak juga kurang, akan masuk ke dalam surga. Namun bukan cuma sekadar masuk ke dalam surga, namun masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Artinya tidak akan dicelupkan ke dalam neraka, tidak juga akan diinterogasi, tidak akan ditanya-tanya. Wa ila hukum asalnya, barakallahu fikum jami'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi tarjumah." Tak seorang pun dari kalian kecuali akan diinterogasi oleh Allah, diwawancara, tanpa ada antara dia dengan Allah penterjemah. Nah, ini hukum asalnya. Artinya mempertanggungjawabkan amalan dia. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing orang akan melihat catatan amalannya berterbangan menuju kepada dia. Kemudian dikatakan kepada dia, baca catatan amalan engkau, iqra kitabak. Cukuplah catatan ini sebagai saksi bagi engkau. Seluruh amalan tercatat di dalamnya, yang besar bahkan yang kecil, yang detail, seksama, terperinci, sampai orang-orang kafir terheran-heran. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang kafir terheran-heran kenapa gerangan kitab ini, catatan ini, kecil dan besarnya seluruhnya tercatat, tak ada yang terlewatkan. Kemudian dibacakan di hadapan Allah. Artinya dia akan minta pertanggungjawaban. Kenapa? Betulkah engkau pernah mengamalkan amalan ini, baik atau buruknya, di hari ini, jam ini, waktu ini, dan seterusnya. Namun itu semuanya barakallahu fikum jami'an bagi 70.000 orang ini dikecualikan, tidak dihisab. Artinya tidak diperhitungkan, langsung masuk ke dalam surga. Siapa dia? Orang-orang yang merealisasikan tauhid. Masya Allah. Nah, setelah kita datangkan tafsir yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak menunda-nunda amalan. Kalau itu adalah maksiat, datang dalil menerangkan maksiat kemudian ada pada dirinya, segera tinggalkan.
Kalau itu adalah kebaikan, kemudian dia belum mengamalkan kebaikan tersebut, segera rubah diri, introspeksi diri, agar supaya mendapatkan keutamaan luar biasa dari merealisasikan tauhid. Itulah yang dimaksud dengan realisasi tauhid. Itulah yang dimaksud dengan tahqiq tauhid, memurnikan. Mendengar ayat isinya motivasi kepada kebaikan dan kita belum melakukan kebaikan, ayo kita sama-sama mengamalkan kebaikan. Semenjak mendengar ayat tersebut, mendengar hadis ternyata isinya adalah celaan akan keburukan dan ternyata keburukan tersebut masih ada pada diri kita, ayo sama-sama kita meninggalkan keburukan tersebut demi merealisasikan tauhid. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya sekaligus hadis yang terakhir dalam judul bab ini. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-salisata asyar ba'dal mi'ah, yang ke-113. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala. Masih Imam Ahmad lagi. 4 hadis dalam judul bab ini. Yang pertama muttafaqun alaih Ibnu Abbas. Yang kedua riwayat Imam Muslim dari Imran bin Husain. Yang ketiga barusan kita selesai darinya Rifa'ah Al-Juhani dari Imam Ahmad. Kali ini datang juga dari Imam Ahmad. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Qala haddatsana Abdus Samad bin Abdul Waris. Guru Imam Ahmad, juga guru Imam Bukhari. Abdus Samad bin Abdul Waris. Kunyanya Abu Sahal At-Tanuri Al-Basri. Sabtun fi Syu'bah. Dia orang yang paling kokoh di Syu'bah. Saduq. Makanya dengan perantara dia hadis ini hasan. Nah, saduq. Dengan perantara dia hadis ini hasan. Wa ila yang lainnya semuanya sampai ke belakang Imam Abdus Samad bin Abdul Waris At-Tanuri. Qala haddatsana Hammad bin Salamah, Imam, kunyanya Abu Salamah. Bahkan Hammad bin Salamah dijadikan sebagai tolok ukur dari Imam Ahmad tentang kesalafian seseorang. Imam Ahmad dalam sebagai riwayat beliau mengatakan bahwasanya man takallama fi Hammad wa huwa mubtadi, barang siapa yang mencela Hammad bin Salamah maka dia mubtadi. Artinya karena kerasnya, tegasnya, lugasnya Hammad bin Salamah dalam menjarah ahlul bid'ah, akhirnya dia dimusuhi. Namun siapa yang musuh dia? Imam Ahmad menjadikan ini sebagai standarisasi bahwa orang tersebut mubtadi. Hammad bin Salamah, Abu Salamah, Imam Al-Basri. Qala haddatsana Asim bin Bahdalah. Asim bin Abi Najud namanya Bahdalah, punyanya Abu Bakar. Zir bin Hubaysh. Nah, Zir bin Hubaysh. Kunyanya Abu Maryam. Banyak meriwayatkan dari para sahabat, dia tabi'in. Ada bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kunyanya Abu Abdurrahman Al-Hudali. Salah satu dari kalangan Muhajirin. Min as-sabiqin al-awwalin. Masyhur juga dengan ilmu Quran. Bahkan dia adalah gurunya Ibnu Abbas. Setiap Ibnu Abbas saja memiliki julukan tentang ilmu Quran bahwasanya dia adalah turjumanil Quran, penterjemahnya Al-Quran. Artinya dia dalam ilmu Al-Quran
Luar biasa. Tapi bagaimana lagi dengan gurunya Ibnu Mas'ud? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyal umam bil mausimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditampakkan tentang umat, yakni di padang mahsyar. Salah satu dari dua kemungkinan, nanti ditampakkan ketika beliau tidur, yakni di dalam mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu, atau dia ditampakkan ketika beliau pada peristiwa Isra dan Mi'raj diangkat ke langit. Fara'isa alaihi ummatuh. Kemudian beliau pun melihat umat beliau ditempatkan. Fa'nam. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'uritu ummati fa'ajabani kathratuhum qad mala'u as-sahara wal jabal. Aku terkagum-kagum dengan umatku. Ditampakkan kepadaku umatku dan aku terkagum-kagum dengan banyaknya mereka sampai memenuhi dataran rendah dan dataran tinggi. Sahal, tempat yang rendah, al-jabal tempat yang tinggi. Memenuhi. Saking banyaknya. Bahkan umat terbanyak dari umat para nabi adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak daripada yang lainnya. Dan beliau berbangga-bangga dengan hal tersebut. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum wal umam yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikahilah wanita yang subur lagi penyayang, karena aku berbangga-bangga dengan umat terbanyak pada hari kiamat. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, inna ma'aha ulai sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Banyaknya umat beliau, dikatakan kepada beliau bahwasanya bersama mereka ini terdapat 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa interogasi, tanpa wawancara, langsung masuk ke dalam surga. Subhanallah, keutamaan yang luar biasa. Hanya akan didapati bagi mereka yang merealisasikan tauhid. Maksud dari merealisasikan berulang-ulang tadi kita katakan, artinya adalah memurnikan, mensucikan, membersihkan dari apa? Dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari dosa. Meminimalisir dosa. Bahkan seandainya dunas syirik, dunal kufur, bahkan saja itu bukan dosa syirik, bukan dosa kekufuran. Jangan sengaja melakukan dosa. Pelaku tauhid tidak sengaja melakukan dosa. Lanjut beliau menerangkan tentang 70.000 orang tersebut yang akan masuk ke dalam surga tanpa diinterogasi, tanpa diwawancara, tanpa hisab. Humul ladzina la yaktawuna wa la yastarquna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengkei, tidak menempuh metode penyembuhan dengan cara disetrika dengan besi panas. Ada penyakit. Sebagai ulama menyebutkan seperti penyakit irkun nasa. Ada urat di area paha ketika tegang, luar biasa sakitnya. Tegang. Terkadang menyembuhkannya adalah dengan cara memutuskan urat tersebut disetrika dengan besi panas, dikei. Namanya dikei. Meskipun hukumnya adalah makruh, demikian juga berdasarkan hadis ini mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Bukan menghilangkan, bukan menggugurkan, bukan membatalkan tauhid, namun berarti dia tidak merealisasikan tauhid berdasarkan hadis ini. Wala yastarqun, tidak meminta ruqyah. Metode penyembuhan dengan membaca Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diruqyah tanpa meminta boleh, tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Namun yang dimaksud di sini adalah ketika dia meminta untuk diruqyah, meminta meruqyah, meminta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak mengundi nasib, tidak tatayyur, tidak menganggap nasib siap. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka berserah diri. Di antara 4 syarat merealisasikan tauhid di sini adalah terkumpul pada bagian yang terakhir. Karena semuanya tertuju kepada
yang tidak mengklaim, tidak meminta diruqyah, tidak juga tatayur, berarti kesimpulannya mereka adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merealisasikan tauhid adalah orang yang tinggi ketawakkalannya kepada Allah. Bagian akhir dari hadis ini, faqala Ukasha berkata, dalam sebagai riwayat yang sebelumnya juga bahkan dia berdiri, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah bagiku agar menjadikan aku di antara mereka, di antara 70.000 orang tersebut yang akan masuk ke dalam surga tanpa interogasi, tanpa ditanya-tanya, tanpa hisab. Fada'a lahu, kemudian Nabi SAW berdoa kepada Ukasha. Bahkan sebuah riwayat sebelumnya beliau katakan, anta minhum, wahai Ukasha, engkau bagian daripada mereka, bagian daripada 70.000 orang tersebut. Dan dari sini terdapat keutamaan bagi Ukasha, bahwasanya dia pun akan masuk ke dalam surga. Pertama-tama Ukasha adalah penduduk surga. Yang berikutnya Ukasha akan masuk ke dalam surga bersama rombongan 70.000 orang yang tanpa dihisab. Tsumma qama ya'ni akhar, kemudian orang yang lain selain Ukasha pun bangkit berdiri. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani ma'ahum. Orang tersebut mengatakan lagi, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya menjadikan aku termasuk bersama mereka. Qala, Nabi SAW memberikan jawaban, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului engkau. Di sini terdapat keutamaan tentang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hanya terpaut beberapa waktu yang sangat singkat. Ukasha naik, orang ini belum. Ketika orang ini turun, dia naik lagi, sudah terlambat. Kata Rasul, tidak. Ukasha sudah mendahului engkau. Tidak penjata lagi. Belum menutup pintu. Sebagian para syurrah hadis memberikan keterangan akan hadis ini bahwasanya, ada yang mengatakan bahwasanya orang ini adalah munafik, makanya Nabi SAW tidak mendoakan kepada orang tersebut. Yang kedua, menutup pintu agar supaya tidak ada lagi orang ketiga, tidak ada lagi orang keempat, tidak ada lagi orang yang kelima akan bangkit. Kalau diberikan kesempatan pada orang yang kedua, orang ketiga akan naik. Kalau diberikan kesempatan pada orang yang ketiga, orang keempat akan naik. Akan membuat gaduh di dalam majelis. Makanya beliau tutup dengan hanya orang pertama saja, yang dia adalah Ukasha. Berarti keutamaan bagi Ukasha karena dia berlomba-lomba di dalam kebaikan. Terakhir dari hadis ini kata sang penulis, hada hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan karena di dalamnya terdapat tadi Abdus Samad bin Abdul Warith. Dia adalah saduq. Hasanul hadis. Yang lainnya Hamad, Imam dan seterusnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum jami'an. Dengan terakhir kita baca hadis ini berarti berakhir juga judul bab tentang tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Terdapat 5 dalil di dalamnya, 1 ayat dan 4 hadis, dan insyaallah kita akan lanjut pada judul bab berikutnya pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.